Halo gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Alright, malam ini kita akan ngebrew kopi yang saya punya. Pastinya iyalah, masa punya orang. Saya akan ngebrew kopi gengs. Tapi sebelum berlanjut, ini saya akan ngebrew kopi Caturra. Ini espresso roast yang saya bikin sebelum saya mencoba membuatnya. First timer pakai hot latte. Kalian tonton dulu video ngerostingnya. Seprotes apa saya terhadap sebuah kualitas yang harganya 600 per kilogram tapi cukup berantakan. Saya udah komplain, cuman ya semoga ada perbaikan dari siapa, Q-grader muda, come on lah. Oke, tonton dulu. Kita akan roasting stok kopi-kopian lucu-lucuan aja ya. Ini Costa Rica natural rising Caturra. Kalau kemarin Panama Caturra wash, kita akan switch ke Caturra sun dried natural. Notesnya strawberry, floral, wild berries, crop di 2025. Kita nggak tahu rasanya kayak apa, makanya kita akan roasting versi ala-ala aja. Terus 50 bini Caturra katuai kayak gini-gini lah bini gengs, kecil-kecil. Selesai sudah saya nge-roasting bean Costa Rica buat temenin Ethiopia, buat temenin Panama ya, Panama wash, Ethiopia natural. Ini Caturra, kalau Panama katuai, Ethiopian heirloom. Ini prosesnya lebih eksperimental, goks aromanya. Saya pakai dua batch yang berbeda, batch pertama dan batch kedua. Ini total roasting time, bentar ya, kita lihat ya, kita bahas sedikit. Ini total roasting time 7 menit, ini 5 menit, tapi ini lebih pendek. Tapi si DTR saya naikin jadi 20%, ini lebih lama, DTR 15%. Kita lihat ya perbedaan coloringnya ya, sama ya. Beda sih. Ini slightly lebih lebih light compare ini. Binnya memang acak adut sih, jujur ya, untuk harga yang lumayan nggak mahal, nggak murah. Binnya acak adut. 500 gram saya roasting, buat saya ini defeknya segini. Ini ada broken, ada patah, ada triangle, ada bin mati, pel dan lain-lainnya ada di sini semua. Ini dibuang lah ya. Jadi untuk harga lumayan, defeknya goks banget sih, istilah kata orang ya. Ini kayak gini-gini nih. Ya semoga rasanya ngebantu ya. Lumayan sih, bikin ilfeel aja sih defek. Oke lah. Tapi kalau dari sisi aroma, wah ini goks, gonna be goks buat saya. Hola gengs, selamat pagi.
Guys, saya beli Costa Rica kemarin, udah saya roasting 500 gram dan saya gatal banget lihat beannya. Ini bukan bean yang murah meriah, buat saya lumayan harganya. Tapi setelah saya lihat, kayaknya ini mesti saya sortir ya. Serius, kita akan sortir bareng ya. Apa sih yang saya akan sortir? Salah satunya adalah bean yang black. Apalagi yang saya sortir, bean yang broken. Contoh ya, bean yang kayak gini. Itu beannya hitungannya panen yang lumayan berantakan ya, buat saya. Bean-bean kayak gini akan saya sortir supaya nanti saya roastingnya nggak terlalu berantakan banget ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, bang lu udah lama nggak sortir bean, ini akan saya sortir ya. Bean-bean yang dari sisi bentuk membuat saya nggak gitu suka. Oke, kita akan sortir, nanti kita lihat ya. Nggak apa-apa lah, mumpung agak sedikit gabut di weekend ini karena nanti nggak bola kayak gini. Saya akan sortir ini 500 gram, nanti kita lihat hasilnya kayak apa ya. Ini anggap aja kita belajar biji bareng. Udah lama nggak belajar biji bareng kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi kita akan belajar nanti seperti apa sih kategori bean yang buat saya kayaknya ini kalau di roasting bakal berantakan ya gitu ya. Dari sisi color kita ceki right. Udah saya sortir gengs, walaupun nggak maksimal. Banyak kemungkinan nanti saya habis roasting mesti saya sortir ulang lagi. Gila sih, nggak nyangka nih kutu kupret jelek banget binnya. Ini yang saya sortir ada, sorry, lihat deh, ada triangle, ada bean yang imperfect banget nih kayak gini-gini, sama ada tiny bean. Parah sih, harga yang lumayan saya bayar nih, tiny bean geng segini. The rest tuh broken, insect bagus tapi insect, insect kan, black, imperfect, muda gampang nih. Ini muda nih, dia nanti akan ringan beannya nih, bean kacrut. Wow, kita komplain coba ke sellersnya, akan direspon nggak ya si CTF Tokopedia. Banyak sih, lumayan nih segini. Kalian tuh bukannya punya Q grader ya? Kalian harusnya punya Q grader kan? CTF, please. Alright, ciao guys. Kita lanjutkan roasting aja ya gengs. Kadung nih udah saya sortir lumayan, jadi kita akan roasting. Sisanya kita habiskan. Tadi sih saya baru goks ya sebelum hujan. Setelah saya sortir, walaupun masih ada beban yang mencelit, tapi mostly kurang lebih ini udah sesuai dengan keinginan saya lah. Masih bisa disortir.
bin-bin yang mencelit. Kalau bin kayak barusan, green bin kayak barusan, kalau saya main di light roast, belang bontengnya akan lebih parah. Jadi saya mainnya di slightly medium ya gengs. Udah saya sortir. Ini 8 menit, durasi kurang lebih 8 menit DTR. Saya bikin 11% gox, DTR 11%. Udah saya sortir gengs. Jadi kalau green bean-nya udah disortir, kurang lebih defeknya nggak sebanyak yang sebelum saya sortir. Ini akan menjadi kuburan buat menyirami kopi-kopi di situ. Oke. Kenapa saya paling sebel banget beli bin mahal? Jadinya bin mahal banyak defeknya sama banyak tiny binnya, karena kalau bin nggak merata, kecenderungannya nanti akan ada secara ukuran ya, yang kecil lebih cepat matang, cepat gosong. Tapi kalau ukurannya kurang lebih sama, kemerataannya akan lebih sempurna. Ini harga 600. Kalau buat saya, buat teman-teman home roaster, ini bicara bicara kualitas green bean, saya sih nggak rekomen ya. CTF, sorry ya, kalian mesti lebih maksimal lagi. Kalau saya cukup fair kok. Kalau binnya bagus, harganya bagus, akan saya rekomendasikan ke teman ala-ala home roaster. Tapi kalau kayak saya PR untuk ngesortir harga 600 sekian, walaupun sejujurnya tadi saya udah brew yang batch 1-2, dari sisi aroma dan rasa oke. Tapi sekali lagi binnya cukup berantakan, banyak banget yang pecahnya, banyak banget yang broken dan shell dan imperfect dan lain-lainnya lah, banyak banget. Jadi kalau harga 300 mungkin saya akan maklumin ya, tapi harganya 600 sekian, jadi nggak make sense. Udah nonton? Kita lanjut ngebrew ya. Kita akan resapi seperti apa. Sejujurnya ini aromanya goks ya. Sekali lagi ya. Tapi saya memang kecewa sama green bean-nya, cukup berantakan. Saya akan bikin 18 gram ya. Kalau aroma, sekali lagi nggak usah diragukan. Ini udah saya sortir anyway ya guys. Sortir maksimal ini, tepatnya. Ngaco sih. Untungnya ketolong sama rasanya sih. Untungnya ya. Buat kalian yang suka kopi-kopi deep kayak gini. Ya tapi saya kembalikan ke kalian ya, mau beli atau enggak ya. Kecuali kalian mau effort sortir, atau lihat dulu si
siapa namanya si mana tutupnya, mana saringannya hilang. Ini kecuali STF sortir dulu baru dirilis dijual ya, kalau nggak layak sih dijual 600, right? Saya ini aimingnya cuman berapa? Matiin dulu musik. Aimingnya tuh cuman 20 gram. Ya, lo habis makan ayam, tangan kemana? Tangan kemana? Berat. 1, 2, 3. Jika kamu kemana waktu? Wow. Wah, wah, wah. Kita cobain aja seperti apa sensasinya. Hokkaido Winter Wonderland. Lanjut. Ya tuh nanti. Seru kan? Wah, lanjut sampai. Kemarin kita makan daging kambing enak banget. Nakatuwa that you eat a lot of. Selesai. Tadi mana kenapa anak enggak tahu? Dia agak sedikit thick banget tadi ya. Green size saya harusnya dikurangin sedikit. Oke lah. Yang penting rasanya bung. Kita cip. Wow. Dark chocolate banget ya. Fruity dark chocolate. Creamy blueberry. Fantastik. Australia. Deep banget rasanya. Deep tuh apa ya? Deep. How deep is your love? Oke. Sembari kita akan bikin yang filternya ya. Alright. Malam-malam santai kita guys. Papernya apa ya? Papernya saya pakai baca yang orange aja ya.
Gila, rasanya membekas banget ya. Dark choco, fruity berry. Wow, I like it. So far sih oke lah, so far ya. Kita obrolkan yang filternya ya, geng. Sorry, Ting. Cuci aja dong sekalian dong. Bentar ya, kita coba yang batch 20 nih. DTR saya kasih 20, tepatnya itu ya. Suhunya saya kasih 91. Lalu green size nya kita kasih di 3. 2 aja deh, galau bisa gitu ya. Ini emang saya create buat filter. Ranting, Raka boleh minta tolong nggak? Ini dulu dong. Isiin ini pakai air dingin. Air dingin ya, kasih es dong. Thank you. Dingin dikasih es. Yes. Kita coba ya. 92 deh. Kasih es batu ya. 2. Thank you. Kita akan 2. Segini cukup. 2 ranting, bercanda aja lu, Pak. Thank you, bro. 50. Saya akan pakai metode yang tanpa kena sentuhan apa-apa, jadi biarkan si water aja yang flow ya. Saya naikin suhu dikit. Saya biarkan di round 40. Alright. 40. Lalu kita tuang. Kurang lebih. Saya turunkan di 2,5 ya. Saya turunkan di 2 lah. Ready? Tutup bentar. Tahan dikit. Buka lagi.
Berhenti di round 230 atau 228 lah ya. Kalau bicara aroma, teman-teman, si Costa Rica Resin Natural ini amazing. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak suka eksperimental style resin honey, resin natural, nggak cocok ya. Tapi kalau buat orang-orang yang eksperimental kayak saya, mencari beyond apa ya, beyond rasa yang aneh-aneh, dibikin hot latte sih goks banget. Coba ya, aromanya sangat strawberry, blueberry, berry-berryan gitu gengs, kalau buat saya. Kenapa? Oh iya, kalian tahu nggak kalau buah-buahan yang matang banget kurang lebih kayak gitu. Ini sih style kayak gini dibikin ice tuh goks banget. Tapi sekali lagi kita akan berangkat dari basic green bean-nya ya. Ini dia tuh kayak ada wangi bunga mawar yang deep banget gengs. Gimana ya, deep tuh kalau istilah kata bunga mawar yang udah blooming di pagi hari. Jadi Semerbak itu kalau kalian ke Rawabelong pagi-pagi belanja bunga mawar buat pacar, kayak gitu. Aromatiknya kayak aromatik buah-buah beri yang matang sama yaitu ada mawar. Tapi kalau dari rasa creamy banget, creamy chocolatey. Layak dicoba, tapi sekali lagi buat ini kategori light roast nih, medium light lah. Selama dia belum sortir ulang, saya sih nggak rekomen ya. Cukup PR soalnya, harganya lumayan soalnya. Nambah dikit dapat Gesa Colombia. Dibikin hot aja sih goks. Creamy, chocolatey, darky gitu ya. Dan sweet. Oke. Kesimpulannya ya, Costa Rica si natural resin ini kalau buat saya terlalu punya power di buah-buahan yang super rip kalau buat saya. Jadi buat teman-teman yang nggak gitu suka buah-buahan yang udah matang, strawberry atau blueberry, blackberry atau berry-berryan yang lainnya ya, sama hints rosé sama darky coklat. Kalau kalian nggak doyan, kayaknya kalian nggak cocok sih. Tapi kalau kayak saya yang mencoba segala jenis
rasa eksperimental rasa, ini bisa dikategorikan ini tuh mirip Gelana Whiteberry dari sense the whole konsepnya ya. Di luar saya lebih megang Gelana Whiteberry. Mirip Katajo Gesa yang bisa dibilang pre-blend di kebun kata orang-orang. Tapi ya balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Jadi kayaknya itu ya. The restnya ini mirip batu bulat yang dulu saya roasting, jadi sangat blueberry, strawberry, wildberry, berry-berryan yang udah rip banget. Tapi buat beberapa mungkin berasa kayak blenyak banget gitu ya, terlalu complicated rasanya, kayak ya, beda dengan style-style natural aja gitu ya, atau misalkan eksperimentalnya kayak anaerobic natural gitu. Raisin ini cukup buat saya ya, mungkin dia lama banget nih raisinnya, cukup agak lebay, bisa dibilang agak lebay, tapi nggak apa-apa lah, dicoba aja. Anyway, saya masih punya yang ringan-ringan juga kok, masih ada apa ya, Ethiopia Rumu Damo yang lebih santai. Alright, ciao guys. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Buat ZTF semakin coba berbenah ya. Kalau beli green bean dari luar, kayaknya kalian mesti QC dulu, biar nggak terlalu banyak bean broken yang remah-remahnya dengan harga 600. Sayang aja ya buat teman-teman di luar sana home roaster yang pas-pasan tapi mesti sortir, cukup PR. Ciao guys, sukses terus buat teman-teman kopi-kopi ala-ala suka-suka dan para petani pebisnis kopi. Ciao.